Kita sudah masuk di bulan Mei ya. Bulan Maret kita berbicara tentang God the Father. Bulan April kita berbicara tentang God the Son. Hari ini kita akan berbicara tentang the world of the Holy Spirit. Dunia Roh Kudus, saudaraku. Saya merasa sangat terhormat hari ini karena saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan sahabat terbaik saya. Satu sosok pribadi di belakang semua yang sudah terjadi di dalam kehidupan saya. Pribadi yang membawa saya sebagaimana saya ada hari ini. Namanya adalah Roh Kudus. Saya pertama kali bersentuhan dengan pribadi ini pada saat saya pergi ke gereja keluarga Allah di kota Solo for the first time. My family, keluarga saya, saudaraku, asli dari Cina Daratan. Jadi kalau ditanya agamanya apa udah gak jelas. Ketika saya kecil, saya cukup nakal, saudaraku. Nakal dalam artian bukan nakal gimana, saudara. Tapi ketika kami di SD itu ditanya biasanya kayak di absen agama itu tiap semester atau tiap caturulan kayak gitu ya. Nah setiap kali saya ditanya agama, udah saya absen aja gitu, saudaraku. Caturulan ini saya bilang agama saya Kristen. Nanti next yang berikutnya saya bilang agama saya Katolik. Nanti berikutnya, pokoknya gilir aja deh. Berikutnya lagi saya bilang agama saya Islam. Nanti berikutnya lagi saya bilang agama saya Buddha. Kayak gitu, it goes like that. Sampai kedua orang tua saya ditangkap Tuhan. Mereka bertobat, mereka terima Yesus. Mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setiap kali saya diajak ke gereja, saya nggak pernah mau, saya banting tuh pintu. Saudara. Saya akan selalu ngomong sama orang tua saya, papi mami fanatik gitu. Kenapa? Why should I go? Gitu. Jadi saya nggak pernah mau, saudaraku, sampai satu kali Tuhan tangkap saya. Dimulai dari perubahan yang saya lihat dari papi saya. Papi saya berubah, saya penasaran gitu. What's going on gitu. Di gereja tuh ada apa sih? Gitu. Kenapa papi saya bisa berubah sedemikian rupa? For the first time saya ikut ke gereja, saya nggak mau ada setiap orang yang lihat saya ke gereja, saya sembunyi. Saudara, gereja kita di Solo itu kayak gini, karena gedung bioskop. Jadi ada kayak bertingkat begitu, saudara. Saya ingat sekali saya duduk sebelah kiri ujung belakang. Saya nggak mau ada orang yang tahu saya gitu. Saya duduk kiri ujung belakang, waktu itu yang mimpin pujian Pak Samuel Dudik, kalau saudara masih ingat. Yang khotbah Pastor Obaja. Itu pertama kalinya Roh Kudus sapa saya. Saya nggak pernah dengar suara Tuhan, saudaraku. That is the first time I go to the church. Jadi saya nggak pernah tahu apa itu yang namanya suara Tuhan. Hanya pada saat saya duduk, saya menyembah Tuhan, saya ikutan kiri kanan, ada suara, itu suaranya tuh almost close kayak suara manusia begini, saudaraku. Dan suara itu ngomong dengan sangat jelas sekali, kamu di sini cari siapa? Itu saya kayak, begitu saya dengar suara itu, saudaraku, saya lihat kiri kanan saya. Karena saya pikir mungkin ya orang duduk di samping saya gitu kan, mungkin tahu saya orang baru gitu kan. Kamu di sini cari siapa? Saya lihat kiri kanan saya, kok semuanya lagi gini, saudaraku. Kan saya pikir nggak mungkin ya, masa mereka lagi gini terus mereka ngeprank saya, kamu di sini siapa terus gini lagi, gitu kan nggak mungkin, saudara. Jadi saya pikir berarti bukan. Saya lihat depan belakang saya semuanya lagi begini serius gitu. Di situ saya nggak ngerti siapa yang berbicara kepada saya. Yang saya tahu begitu saya dengar suara itu, I cannot explain to you, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, dingin, saudara. Yang saya bisa, yang terjadi the next moment yang saya nggak bisa melakukan apa-apa selain nangis. Saya nggak pernah saudara ngalami kayak gitu atau enggak, saya nangis sejadi-jadinya, saya nggak bisa nahan tangisan saya. Itu seperti bendungan jebol itu, saudara. Itu saya nangis. That is the first time saya merasa ada kelegaan, ada kelepasan, apa yang selama ini saya simpan, apa yang selama ini tidak saya ceritakan kepada siapapun. Itu seperti lepas
pas hari itu. For the first time, saya berjumpa dengan pribadi yang namanya adalah Roh Kudus. Pastor, how do you know? Saya nggak tahu itu semua, saudaraku. Sampai satu hari saya dengar khotbahnya Ibu Kathleen Kuhlman. Ketika dia menceritakan tentang Roh Kudus, bagaimana dia ketemu dengan Roh Kudus, perjumpaan pertamanya dengan Roh Kudus. Waktu saya dengar cerita Ibu Pak Kathleen Kuhlman ini, saya tuh iri, saya ngomong sama Tuhan, I never experience like that. Di saat saya ngomong itu, suara yang sama itu berbicara. Masa kamu lupa? It is me. Aku loh yang nyapa kamu pertama kali kamu datang di gerejaku. Wah, itu air mata saya nangis terus itu saya sudah. That is the first time I know that is the Holy Spirit. Dan dia belum berhenti sampai detik hari ini. Dia masih mengerjakan kehidupan saya. Saya berdoa ya saudaraku, hal yang sama yang dia kerjakan sementara firman Tuhan ini diberitakan dimanapun saudara duduk. Roh Kudus datang atas kehidupan saudara. For everyone it can be different, tapi saya tahu entah ada di antara saudara yang bisa ngerasain damai itu ada dalam hatimu. Ada sebagian dari saudara yang Roh Kudus akan berbicara dalam hidupmu. Ada sebagian dari saudara literally engkau disembuhkan. Ada sebagian dari saudara entah bagaimana engkau tahu jawaban atas pertanyaanmu. Roh Kudus berkarya. Buat pribadi yang satu ini boleh enggak saudara? Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Hari ini saya akan menyampaikan satu judul firman yang berjudul saudaraku, The Most Valuable Spirit. Roh yang paling berharga, roh yang paling berarti the most high value spirit. Dia pribadi yang paling berharga dalam kehidupan saya. Oh, jadi apa ya saudara? Saya berdiri di sini cerita tentang Roh Kudus for me. Hopefully saya bisa menceritakan yang terbaik buat saudara. Karena saya merasa terhormat, saya bisa introduce such a person like him gitu. Bicara tentang orang yang setiap kita ini ya saudaraku pasti punya orang yang paling berharga dalam hidup kita. Pasti dong. Salah satunya mungkin bisa orang tua. Tapi juga pasangan hidup. Kalau saudara bicara pasangan hidup, yang kita percaya, iman Kristen saudaraku, until death do us part. Sepakat? Sepakat ya? Itu sebabnya saudara, kalau saudara bicara pasangan hidup, orang tua saudara pasti akan ngomong jangan sembarangan. Betul ya? Orang Jawa itu akan ngomong kayak gini saudara. Bibit, bebet, bobot. Betul? Kenapa pastor? Karena pendampingmu menentukan masa depanmu. Saya ulang ya saudaraku. Saya berjumpa dengan banyak orang yang tadinya biasa-biasa karena dia bersatu dengan pendamping yang tepat ya saudara. Hidupnya itu blasem, mekar. Itu seperti kayak firman Tuhan berkata ya, kesanalah berkat dicurahkan. Di mana ada kesatuan. Blessing. Tapi saya juga berjumpa ada orang-orang yang karena pendampingnya enggak pas saudaraku, hidupnya jadi berantakan. Jadi hancur. Yesus di momen di mana dia akan terangkat, dia akan pergi saudaraku. Dia tahu waktunya sudah dekat. Yesus itu mengasihi murid-muridnya begitu rupa ya saudaraku. Sampai Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 bagian A ngomong. Aku pergi, tapi aku akan minta Bapakku memberikan kepadamu penolong yang lain. Yang akan bersama dengan engkau sampai selama-lamanya. Ayat 17a ngomong gini, yaitu roh kebenaran. Nah sudah dimunculkan ya saudaraku. Dia akan diam di dalam kamu, menyertai kamu selama-lamanya. Dia roh kebenaran. What is my point? Tadi kita berbicara pasangan hidup, kita berbicara itu untuk seterusnya ya saudara.
kita berbicara, ini satu pendamping yang dikirim sama Tuhan selama-lamanya. I think loh saudaraku, we should get to know him better gitu. Kalau dia akan tinggal bersama dengan saudara selama-lamanya, kayaknya harus mulai mengenal deh. Berapa banyak pasangan setelah menikah sekian waktu ngomongnya gini, lah dulu enggak gitu kok pastor. Waktu pacaran baik. Lah sekarang saya enggak kenal pastor. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Kalau Roh Kudus dikirim untuk bersama dengan engkau selama-lamanya. Kenali dia, libatkan dia, ajak dia dalam kehidupanmu. Jangan tinggalkan, jangan lepaskan. Saudara harus kenal terlebih dulu siapa dia yang tinggal di dalammu. Sepakat ya? Sepakat ya? Jadi saya akan bawa saudara pakai terminologi bibit, bebet, bobot tadi. Buat saudara yang, aduh pastor apa itu bahasanya saya nggak ngerti. Don't worry, nanti saya jelaskan saudara. Tapi boleh nggak saya disclaimer dulu? Jangan ada yang nanti datang sama saya ngomong kayak gini, ih pastornya sesat. Loh kenapa kok sesat? Coba cari dalam Alkitab, apa ada tulisan bibit, bebet, bobot gitu. Saya disclaimer dulu saudaraku, karena kadangkala yang namanya jemaat itu aneka ragam ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada saudara, ini adalah cara untuk saya menjelaskan. Jangan salah paham ya. Oke ya, kalau saudara cari di dalam Alkitab bahasanya nanti lain. Jadi kalau saudara cari bibit, bebet, bobot, gak ketemu saudaraku. Boleh dimengerti ya saudaraku, jangan sampai salah paham ya. Oke, sekarang saya bawa saudara satu persatu, bibit dulu. Apa itu bibit saudara? Apa? Ada yang tahu bibit artinya apa? Asal usul. Nah, bibit itu asal usul, sederhananya gini. Siapa sih Roh Kudus? Kalau saudara mau bersama dengan pasangan saudara, kan harus dulu tahu dulu toh siapa dia. Keluarganya kayak apa? Seperti apa lingkungannya? Dibesarkan dengan cara bagaimana? Kan gitu. Nah sama, kalau kita mau hidup bersama dengan Roh Kudus, siapa sih Roh Kudus? Boleh saya bagikan saudaraku, siapa Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus bukan benda. Pastor tahu kali. Tahu kali kalau Roh Kudus bukan benda? Kadang tahu, tapi enggak tahu. Nanti saya jelaskan saudara, kenapa saya tekankan kata-kata ini. Roh Kudus bukan kuasa. He is all powerful, tapi dia bukan kuasa. Dia roh yang berkuasa, tapi dia bukan kuasa. Kenapa saya tekankan ini? Itu sebabnya saya menyebut dengan siapakah Roh Kudus. Bukan apakah Roh Kudus. Karena yes, Roh Kudus itu adalah satu sosok pribadi. Karena dia pribadi, dia bisa diajak ngobrol. Coba saudara lihat kiri kanan saudara, karena dia manusia dan dia pribadi, coba saudaraku, say hi. Mana tahu ketemu jodoh lu, gak tahu lu. Karena dia pribadi, dia bisa diajak ngobrol. Satu ya saudara, karena dia pribadi, dia punya perasaan. Alkitab mencatat Roh Kudus bisa didukakan. Dia bisa sedih. Artinya dia punya perasaan. Nah, kenapa saya menyebutkan ini semua? Dengar ini Bapak Ibu. Karena dia itu pribadi. Senggol kiri kanan. Gak enak dikacangin. Gak enak dicuekin. Dia bukan benda. Bolehkah saya mengatakan ini? Sejak dari hari ini saya berdoa ya. Kesadaranmu akan the existence of the Holy Spirit. Keberadaan Roh Kudus dalam hidupmu. Itu muncul. Senggol kiri kanan lagi. Jangan dicuekin. Aminnya yang paling keras. Makanya saya menekankan dia bukan benda.
Saudara bisa bilang kepada saya tahu pastor. Kalau tahu diajak ngobrol. Pagi hari kau bangun, sapa dia. Good morning Holy Spirit. Bapak ibu yang sudah menikah suami istri. Kalau lagi berantem, diam-diaman. Satu kamar loh, jalan tek-tek-tek. Saya tanya, kalau kayak gitu biarpun di rumah bersama-sama enak enggak? Nah, perasaannya Roh Kudus kayak apa? Alkitab mengatakan, tubuhmu bait Roh Kudus. Engkau bukan cuma sekamar sama Roh Kudus, saudaraku. Tubuhmu bait Roh Kudus itu artinya apa? Coba, dia tinggal dalam kamu. Artinya apa? Satu tubuh ini, kita sharing, saudara. Loh, bukan hanya roh kita saja yang di dalam tubuh ini, ada Roh Kudus. Lah kalau sekamar aja dicuekin gak enak. Lah kalau barengan gini dicuekin rasanya apa? Yang mengerti katakan amin. Mulai hari ini libatkan Roh Kudus. Ajak ngobrol, minta nasihat. Jangan datang kalau sudah kacau. Datang kalau masalah. Boleh? Sejak hari ini? Dalam kehidupan saya ya saudaraku, saya tuh ngalami ya. Berkali-kali ya saudaraku. Itu sebabnya saya tuh seneng loh nyeritain kepada saudara cerita-cerita yang kayak daily life. Apa kalau bahasa saya tuh saya nyebut dengan istilah receh gitu. Receh itu apa? Cerita kecil-kecil dulu saudaraku. Cerita yang kayak sehari-hari gitu. Saya tuh karena sejak dari pertama jumpa Roh Kudus itu sampai detik hari ini, saya terbiasa kayak ngelibatin. Percaya nggak percaya saudara, sampai kayak milih baju aja saya libatin Roh Kudus. Dan saya seneng ngelakuin itu. Saya tuh kayak apa ya, at first itu kayak saudara itu self-talking. Kayak ngomong sendiri itu loh. Ngomong dijawab sendiri, ngomong dijawab sendiri. Kok bisa gitu pastor? Lah kan tinggal di dalam engkau tuh. Itu tuh kayak, jadi suaranya saudara itu jangan berharap kayak, halo, gitu enggak saudara. Itu tuh kayak, apa sih ya, saudara kayak ngomong sama diri sendiri itu loh. Tapi ketika saudara sudah kayak menyadari eksistensinya Roh Kudus itu begitu dekat, itu nanti akan terjadi percakapan dua arah. Nanti saudara akan ngerasain di mana saudara tanya ya, dijawab. Saudara mau ngelangkah, kayak ada yang ngarahin gitu loh, ke sana. Ini, ketemu itu, oh ini. Dan langkah, Daud kemarin firmannya ngomong, langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Itu. Jadi kayak kita jalan itu enggak sendiri. Nanti di situ udah tahu Tuhan bakalannya gini ditata. Di situ bakalan diatur. Diizinkan jatuh, Tuhan lihat bukan Tuhan jahat. Tapi dia tahu kalau enggak jatuh lanjut, bukan cuma jatuh, terjun bebas. Karena diizinkan jatuh, enggak jadi lanjutkan. Putar balik kan, selamat. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Boleh ya, nangkap ya. Satu waktu beberapa hari yang lalu saudaraku, saya karena ajak anak saya yang besar ke Nigeria. Jadi kami ngurus kalau ke Nigeria salah satu syaratnya tuh SKCK saudara. Kami harus ngurus SKCK bikin itu apa namanya rumus sidik jari ya. Nah, rumus sidik jari. Saya sama keluarga karena udah pernah, saya sama suami udah pernah, udah gak perlu gitu saudara. Kita tinggal kayak memperpanjang aja. Tapi karena anak saya masih baru, jadi ini for the first time gitu kan. Nah, saya ajak dia karena dia udah mau kuliah, saudara cepet ya. Saya udah punya anak yang mau kuliah loh saudaraku. Aduh, cepet sekali waktu itu berjalan saudara. Karena dia udah mau kuliah, saya berpikir, Ci, saya panggil dia Ci karena anak paling besar kan. Ci, mau gak ikut mami ke Nigeria? Saya tuh sudah berpikir jawabannya dia tuh kayak kebanyakan orang yang saya ajak gitu. Ayo ke Nigeria. Terima kasih Pastor. Karena saya ngerti gitu kan, kayak di Nigeria tuh Pastor ngapain ke Nigeria gitu. Shopping juga gak bisa. Saya tuh pernah saudaraku ke Nigeria sudah siap-siap, dasar cewek gitu, bawa uang gitu kan. Nanti wah mau beli apa. Sampai sana gak bisa beli apa-apa saudara. Karena gak ada apa-apa saudaraku.
Jadi saudara ke sana itu murni benar-benar adalah saudara itu cari Tuhan titik gitu. Nah, jadi waktu saya ngajak anak saya, Cik mau nggak ikut ke Nigeria? Kenapa saya ajak dia saudaraku? I personally feels kayak bukan satu kebetulan. Jessica itu udah ikut saya di Nigeria waktu dalam perut saya. The first time I go to Nigeria is 18 years ago. Itu saya masih bawa drum saudaraku. Jessica itu masih di perut. Jadi saya ngomong sama dia gitu. Yuk ikut saya bilang. Dan dia mau. Jadi kita nguruslah saudaraku SKCK karena udah ditagih nih, ayo cepet-cepet sudah harus dikumpulin. Karena harus namanya dimasukkan untuk didaftarkan dapat surat dari sananya gitu saudara. Saya bilang bisa gak ditunda besok Senin karena ini sudah hari Jumat udah jam segini. Saya posisi itu udah jam 2 kurang, jadi setengah 2 lebih saudaraku. Saya tuh udah aduh. Saya tanya sekretaris saya, ini Polres tutup jam berapa ya gitu kan. Dijawab sama sekretaris saya, kayaknya jam 2 deh gitu. Saya lihat jam, kan kayaknya gak mungkin gitu saudara. Saya mau gimana, secepat apapun saya kayaknya gak mungkin. Tapi saya cek sambil saya jalan, saya cek di internet katanya jam 3 gitu kan. Anyway lah saya pokoknya cepet-cepetan saya ganti baju, udahlah saudaraku. Saya sampai nggak sempat baca persyaratannya saudara. Di on the way saya cuman pokoknya sekiranya aja saya bawa itu aja semua. 1, 2, 3, 4, 5 pokoknya saya nggak ngerti deh persyaratannya apa. Saya bawa aja yang penting aman gitu kan. Sampai di sana karena kita kan masih harus ganti baju, masih ini, masih itu kan saudaraku. Saya sampai Polresnya cukup gede saudara. Terus waduh ini di mana ya? Karena naik parkirnya muter kan saudaraku sampai atas lantai 5 gitu kan. Aduh ini saya kemana gitu. Nggak tahu, nggak ada siapa-siapa, nggak tahu juga saudaraku. Saya datang ke satu gedung bilang oh bukan, gedung yang satunya lagi. Oh oke. Saya datang by the time saya nyampe saudara. Di mejanya tulisannya tutup. Saya tuh udah yang aduh Tuhan gitu kan. Nah saya itu udah terbiasa saudara. Jadi sebelum perjalanan sampai di jalan sambil nyetir apa tuh. Saya udah terbiasa melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus tolong. Aku tahu ini waktunya udah mepet banget gitu. Roh Kudus tolong. Temuin dengan orang yang tepat. Atur ini itu dan lain. Itu tuh sudah kayak saya terbiasa saudara. Tulisan di meja tutup. Tapi saya lihat bapaknya masih di situ. Saya tanya, Pak maaf. Saya mau bikin SKCK. Saya mau bikin rumus sidik jari. Saya tuh tahu bapaknya tuh dari mulut tuh udah mau ngomong kayak dia nunduk ke bawah terus dia lihat papan gitu saudaraku. Saya tuh tahu dia udah mau ngomong, oh iya. Tapi sebelum dia bilang tapi saya bilang, Pak maaf ini untuk anak saya kita harus ada gini-gini saya jelaskan. Boleh gak dibantu? Dia lihat gini tapi habis itu dia lihat saya, dia lihat anak saya percaya Roh Kudus jamah dia. Instead dia lihat gini dan ngomong, sudah tutup. Dia lihat saya dan dia bilang, oke ibu, kita bantu ibu. Saat itu juga saudaraku, syarat diminta, saya udah enggak ngerti saudaraku. Ternyata persyaratan saya itu enggak sesuai. Itu pun kayak dipahami, dibantu saudara, dengan keterbatasan yang ada, dengan cara Tuhan, dilancarkan hanya kurang dari 5 menit sudah keluar. Jadi saya tuh kayak terima kasih Tuhan. Pastor itu kan hal biasa. Setiap orang juga bisa ngalami itu. Tapi boleh gak sih saya ngomong saudara? Biasakan mengikut sertakan Roh Kudus dalam setiap hidupmu. It feels like magic. Kayak sesuatu yang kayak secara manusia kita kayak ini harusnya nggak bisa, ini harusnya apa. Satu demi satu Tuhan tata. Entah gimana caranya bisa. Dia bukan hanya mau terlibat saudaraku. Dia sudah terlibat sejak dari awal penciptaan. Kita lihat ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ngomong gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berarti ini awal ya Bu ya.
Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Berarti belum ya, saudaraku, belum tercipta apapun. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dengar ini, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut. Jadi sejak awal penciptaan, dia sudah ada. Pastor, lah bagaimana dengan saya? Kalau awal penciptaan kan Adam dan Hawa ya. Terus kami bagaimana? Ayatnya ya saudara, kita lihat ya. Ayub yuk. Pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Siapa yang membuat saudara dan saya? Siapa Roh Allah? Roh Kudus. Artinya di kandungan ibumu engkau ditenun. Yang nenun itu Roh Kudus. Gak heran dia tahu sampai terdalamnya hatimu. Dia tahu sifatmu karena kan yang nenun dia. DNA-nya kan dia yang masang satu-satu. Dia tahu sampai kelemahanmu, dia tahu kelebihanmu. He is present. Bahkan sebelum ibu dan ayahmu melihat engkau. Tuh saya baca ini, it just makes me ini aja saudaraku. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ingat loh saudara, tadinya kita ini apa? Debu, tanah. Hidup setelah apa? Ternyata yang membuat engkau hidup itu Roh Kudus. Karena sebelum itu dihembuskan nafas, engkau debu dan tanah. Nih ya, saya ajak lagi ya. Ayub 34 ayat 14 sampai 15. Jikalau ia menarik, ini perhatikan ya saudara, ayat ini menarik buat saya. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya. Saudara notice gak? Di sini ada duanya loh. Duanya loh saudara. Boleh saya terjemahkan gak ayat ini? Jika dia menarik kembali rohnya, Roh Kudus, mengembalikan nafasnya Roh Kudus kepada Bapa. Saudara bisa nangkep maksud saya? Roh Kudus yang membuat engkau hidup. Saya lanjutkan ya. Maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Saudara mau tahu seberapa dekat Roh Kudus, seberapa dia terlibat dalam hidupmu? Every single breath. Di situ Roh Kudus. That close. Sedekat itu. Oh, saya berdoa ya hari ini ya saudara, pemahaman ini ya. Jangan dicuekin beneran saudaraku. Jangan dicuekin. Hal yang paling menyakitkan dari seorang pribadi itu kalau kau dicuekin. Engkau ada, tapi diperlakukan seolah-olah engkau enggak ada. Libatkan Roh Kudus, dia mau terlibat. Dia akan tuntun engkau, dia akan jelaskan. Satu demi satu yang kau enggak paham, dia akan ajarkan kepada engkau saudaraku. Itu sebabnya kita kenal dengan sebutan apa? Rema. Rema itu apa saudara? Perkataan, perintah yang dari Tuhan untuk kita itu bisa ngegolin ke next level. Itu rema. Kenapa rema berkuasa? Rema itu perintah. At the same time kita kalau jalanin, at the same time dia punya otoritas menjadikan yang dikatakan itu menjadi kenyataan. Karena dia perintah. Saudara kalau sudah dapat surat perintah dari atasan, yang di jajaran di bawahnya harus ikut. Itu rema. Bagaimana dia bisa memberikan rema kalau baca aja enggak? Senggol kiri kanan, baca Alkitab. Kenapa saudara? Karena saudara itu, dengar ini. Kalau aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, mintalah apa saja. Nah,
Terus saudara pakai ayat itu terus bilang, lah mana pastor, nggak terjadi. Kalau, loh diselidiki dulu, ayat tuh kayak gitu saudara. Jangan saudara nagih janjinya, tapi term and conditionnya nggak dipenuhi. Kalau aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, engkau di dalam aku kan Roh Kudus memang sudah di dalam kita. Jadi pertanyaannya, apakah engkau di dalam dia? Kan gitu. Kok bisa aku di dalam dia, pastor? Firman. Pada saat kau merenungkan firman itu siang dan malam, firman itu terngiang-ngiang. Ginilah saudara, nggak usah firman ya. Saudara pernah nggak sih denger lagu yang racun gitu? Saudara denger lagunya itu terus terngiang-ngiang. Jalan kemana ingat lagu itu. Tanpa sadar mandi nyanyi lagu itu. Saudara ngerti yang saya maksud kan? Kok bisa? Karena lagu itu saudara renungkan siang dan malam. Lagu itu di dalammu. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Kenapa perkataan saudara itu jadi berkuasa? Kenapa perkataan profetik itu bukan merintah Tuhan? Saya berkali-kali katakan bukan merintah Tuhan. Siapa kita manusia bisa merintah pencipta kita? Kenapa dia powerful? Karena yang kita perkatakan itu firman-Nya. Jadi powerful karena terlepas dari kita yang sebenarnya tidak mampu, kita bersepakat sama dia, mempercayai kemampuannya Bapak Tuhan untuk menjadikan firman-Nya, kita memperkatakan dengan iman, dia jadikan bukan karena kita, karena memang itu firman-Nya. Oh, boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Jadi jangan buru-buru marah sama Tuhan dulu. Mana? Lah ya mana gitu saudaraku. Sudah belum? Firman-Nya sudah belum? Baca sudah belum? Tinggal enggak firman itu di dalam kita? Ketika itu kawin saudara. Dia tinggal di dalam aku, firman-Ku. Aku tinggal kan. Firman itu kan Yesus. Dia menjadi tubuh toh. Daging toh. Firman-Ku tinggal di dalammu. Mintalah apa saja. Yang mengerti amennya yang paling keras. Yang mengerti dan mau melakukan. Karena saya tahu, mengerti aja gak cukup saudara. Saudara hari ini boleh ya, oh ya benar pastor, ya. Pulang lupa. Kalau saudara mengerti dan melakukan ini ya, saudara nanti akan melihat dalam sepanjang kehidupan saudara ya. Saudara akan mengalami keajaiban demi keajaiban yang tidak berkesudahan. Itu kayak mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Because it's real gitu. Nah saya akan saksikan ini ya saudaraku. Tadi yang jam 10 orangnya datang, ini orangnya nggak datang. Kita lihat videonya ya. Boleh dimunculkan kesaksian dari salah seorang SG kita yang ada di Jogja saudaraku. Ketika dia berjalan dengan rema yang dari Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Semuanya, saya ingin menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya dari sejak 5 April 2023 sampai hari terakhir kemarin tanggal 29 April. Saya berjuang melawan kanker kolon stadium 4 yang saya alami, dan semua proses yang saya jalani, kemo 8 kali dan radiasi 25 kali, itu hasilnya harus difinalisasi dengan satu langkah bernama PET scan. Ketika saya mau berangkat ke Pineng kemarin, itu saya terima satu rema dari Tuhan, yaitu di Markus 11 ayat 24. Tuhan katakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan ajari saya, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Seperti hari-hari yang sebelumnya, berbulan-bulan lalu ketika saya kebingungan, ketika saya ketakutan,
menghadapi operasi, menghadapi kemo, menghadapi terapi radiasi. Sebelum saya lakukan, jalani semua tindakan itu, Tuhan selalu berikan rema demi rema. Efesus 2 ayat 10, Keluaran 33 ayat 14, dan semua itu menguatkan saya, meneguhkan saya. Saya tahu, saya percaya sekali, satu rema dari Tuhan itu lebih dari cukup. Dan ketika kita percaya kepada rema perkataan Tuhan itu, Roh Kudus mewujudkannya, Roh Kudus membuktikannya. Dan hari ini, ketika saya melihat semua rema yang Tuhan pernah berikan kepada saya catat itu satu persatu, tanggal demi tanggal. Saya membuktikan semua itu nyata, semua itu terjadi. Begitu hebatnya Roh Kudus yang menyertaiku. Saudara, tidak ada kata lain untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk kita semuanya. Di dalam iman kita kepada Tuhan, percayalah, Roh Kudus itu pribadi yang nyata. Dia terus mendampingi kita dalam semua yang kita hadapi. Jangan pernah ragu-ragu, karena Roh Kudus penolong itu, penghibur itu, ada bersama dengan kita. Di hari-hari yang sulit, bahkan ketika saya sudah tidak bisa berdoa lagi, Dia bersama dengan saya dan menguatkan. Berharap terus kepada Tuhan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kemarin Jumat siang jam 2, dokter onkologi yang menangani saya mengatakan, Bapak sudah sembuh, Bapak sudah bersih. CA yang dimulai dari 1777 kemarin tinggal 4. Normal, clear semuanya. Itu semua terjadi karena berkat anugerah Tuhan, karena mujizat yang Tuhan lakukan. Saya berdoa saudara diberkati oleh kesaksian ini, dan percayalah Roh Kudus yang hebat itu terus menyertai kita. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Roh Kudus terus menyertai saudaraku. Tadi yang pertama ya, kita belajar tentang bibit. Yang kedua kita belajar tentang bebet. Bebet itu apa saudara? Ada, penampilan. Pastor, lah kalau Roh Kudus kan roh. Terus penampilannya kayak apa? Gitu kan. Kita lihat ya. Yuk kita baca 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-18. Bahwa yang kelihatan, multimedia boleh dimunculkan. Yang kelihatan itu berarti saudara dan saya punya fisik ya. Nah, yang kelihatan adalah sementara. Artinya kita ini terbatas saudaraku. Saya nggak bisa khotbah di sini dan at the same time saya dalam wujud manusia khotbah di PIK. Kalau itu terjadi saya rasa saudara akan lari gitu. Jadi kita nggak bisa karena kita terbatas. Tetapi lihat ini saudaraku, sedangkan yang tidak kelihatan, siapa yang tidak kelihatan? Roh tidak kelihatan adalah kekal. Dia tidak terbatas, dia unlimited. Itu sebabnya Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7, Yesus tuh ngomong gini, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kenapa? Karena Yesus tahu dalam tubuh manusianya dia terbatas. Dia nggak bisa ada di satu negara and at the same time ada di negara lain, nggak bisa. Dia pergi, Roh Kudus diutus. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau, setiap saat 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 sekian ataupun 31 hari dalam 1 bulan, dia ada bersama dengan engkau. Itu sebabnya Yesus ngomong adalah baik kalau aku pergi. Nah pertanyaannya sekarang gini saudara, kalau gitu penampilannya Roh Kudus itu kayak apa? Alkitab sebagian menyebutkan Roh Kudus itu diibaratkan seperti api. Betul ya? Ada lagi sebagian Roh Kudus itu diibaratkan seperti angin, wind. Sebagian lagi menyebut dia seperti air. Sebagian dari saudara tanya, lah kalau gitu Roh Kudus kayak apa, Pastor?
Boleh nggak saya kasih satu gambaran tentang Roh Kudus ini yang mind blowing buat saya? 1 Korintus 3 itu ngomong, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saya ulang ya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Boleh nggak saya pakai kata-kata ini? Berarti tubuhmu, dirimu adalah casingnya Roh Kudus. Masuk akal nggak saudara? Masuk akal ya? Berarti kalau gitu, kalau orang mau lihat Roh Kudus, lihat saudara kan? Jadi terasa berat nggak saudara? Mulai dari hari ini, ingat-ingat perkataanmu, tindakanmu, perbuatanmu, pemikiranmu, apa yang kau kerjakan, menceritakan tentang Roh Kudus kepada orang di luar sana. Let's do our best. Karena orang gak bisa lihat Roh Kudus. Tapi Alkitab bilang, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Berarti kalau kita izinkan Roh Kudus driving us, dia ngajak kita ngelakuin ini, ngelakuin itu. Kalau mau ngomong kata-kata kasar dan kita ikuti. Lama-lama kita jadi seperti dia enggak? Nah, ketika kita jadi seperti dia, isn't it easier orang lihat saudara, dia di dalam saudara? Boleh? Oh, saya berdoa ya saudaraku, pembukaan ini merubahkan hidupmu. Saudara jadi lebih hati-hati melangkah, saudara jadi lebih hati-hati berkata-kata. Kalau ngelakuin sesuatu bukan cuma baik di gereja saja. Loh kan, Roh Kudus kan gak cuma di dalam gereja toh. Bersama dengan saudara toh. Berarti ketika saudara di tempat kerja ada Roh Kudus gak? Nah, ketika saudara bahkan dimanapun Tuhan taruh saudara ada Roh Kudus gak? Nah, cara orang bisa lihat Roh Kudus gimana? Ya. Senggol kiri kanan yuk, jaga hidupmu yuk. Gak main-main loh saudara. Saudara representatif dari the most high value spirit in the world. Itu sebabnya saudaraku, saya tuh semakin menyadari ya. Saya tuh berusaha untuk membawa Tuhan, what can I do gitu. Dulu di gereja kita ini termasuk sebenarnya salah satu gereja yang sering sekali mengadakan aksi sosial saudara. Hanya saja kayak apa ya saudaraku, kita tuh kadang bingung ya, what should we do gitu. Nah waktu-waktu terakhir ini, boleh nggak saya tayangkan videonya saudara? Karena tadi sedang berbicara tentang Roh Kudus di dalam kita. Boleh nggak sih setidaknya gereja ini juga mempermuliakan nama Tuhan dari apa yang kita lakukan? Boleh ya, kita lihat sebentar ya, yuk boleh ditayangkan. Ini kegiatan ketika kita melayani di berbagai tempat, ini baru saja kita melayani di Lapas Salemba, saudaraku. Peresmian di sana, saudara. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan terakhir, coming tanggal 14 sampai 19 Juni. Saya ajak ya, saudara yang mau ikut, kita melayani di Nias, saudara. Kita akan melayani di Nias, sudah ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Nanti tanggal 14 dan 19 Juni rombongan dari kumpulan bukan hanya Jakarta saja, dari beberapa kota kita akan berangkat ke Nias, saudara. Kita akan melayani teman-teman yang ada di sana. Termasuk salah satunya, saudaraku, kita akan mengadakan KKR juga. Kita akan mengadakan bakti sosial pelayanan masyarakat di sana. Bukan hanya itu juga, karena di Nias itu sebenarnya kalau mau dikatakan ya saudaraku, banyak saudara seiman kita itu banyak. Tapi seringkali teman-teman yang ada di saudaraku, pulau di luar Jawa ini nih merasa kering gitu. Tidak banyak yang gimana ngomongnya ya, sehingga akhirnya
Kalau rohnya kering, they do not do much gitu saudaraku. Itu sebabnya saya ajak saudara yang tergerak, ayo ikut bareng-bareng. Bawa apimu. Tularkan api saudara sehingga melalui kehidupan saudara, api teman-teman kita yang ada di Nias dikobarkan kembali. Mereka boleh dibawa ngalami kegerakan yang terjadi di sini juga terjadi di Nias. Sepakat ya? Sepakat ya? Dimulai dari siapa saudara? Saya. Bibit, bebet, yang ketiga bobot. Bobot berbicara tentang apa saudaraku? Kualitas. Kita kalau mau cari pasangan hidup, orang tua kalau zaman sekarang kata-kata trennya apa? High quality jomblo gitu kan saudara. High quality jomblo. Nah, Roh Kudus ini punya kualitas yang luar biasa saudara. Saya ajak ya, kita lihat ya. Multimedia agak gerak cepat ya. Ayat-ayatnya ya, Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Roh Kudus membuat kita insyaf, sadar. Manusia itu ya incapable of change dalam artian gini saudara. Saudara kalau lihat ya, kebanyakan 90% lebih orang itu kalau udah begitu ya patternnya begitu saudara. Susah berubah. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, dia sanggup merubah manusia. Ibu-ibu ataupun suami-suami yang ngerasa suaminya atau istrinya kok susah berubah. Udah saya apa-apain gak bisa berubah. Daripada saudara berkicau dari terbit matahari kan. Minta Roh Kudus penuhi hidupnya. Karena dia akan membuat kita sadar saudara, dia akan menginsafkan. Kalau enggak susah saudara, manusia itu berubah. Doakan terus, doakan bahwa nanti satu ketika ya Roh Kudus bisa merubah hidupnya. Yang kedua, Roh Kudus itu 1 Korintus 12 ayat 3 menolong kita untuk percaya Yesus. Pernah kepikir enggak saudara? Jangankan bicara Tritunggal ya, orang memperdebatkan orang Kristen itu Tuhannya 3 gitu. Tritunggal dianggap Tuhannya 3. Enggak usah bicara soal Tritunggal lah saudara. Saudara bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aja. Menurut saya itu kalau bukan pekerjaan Roh Kudus enggak bisa loh. Kan? Pertanyaannya kan simpel. Pernah lihat Yesus enggak? Yang pernah lihat paling kan cuma berapa biji? Pernah lihat Yesus disalib enggak? Hah? Enggak pernah dong. Yang saudara lihat kan film. Lah kok percaya? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Saudara bisa percaya itu kalau bukan pekerjaan Roh Kudus enggak mungkin. Itu sebabnya bukan kita yang memilih dia, dia yang memilih engkau. Keselamatan adalah anugerah. Make sense ya saudara? Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang berikutnya lagi yuk, Yohanes 14 ayat 16. Dia menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut lagi. Nehemia 9 ayat 20, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ada hal-hal kayak semua yang saya jelaskan ini ya saudara. Itu Roh Kudus membukakan. Dari situ kita tuh baru, ternyata, kayak gitu loh. Nah itu Roh Kudus yang membukakan. Nehemia 9 ayat 30, dia memperingatkan dan mengingatkan kita. Semakin saudara peka ya saudara, nanti saudara akan ngerti loh ketika dia tuh memperingatkan saudara. Kalau bukan karena dia memperingatkan saya, anak saya yang ketiga udah gak ada saudara. Karena kan placenta previa, maafkan saya kalau bahasanya salah ya, saya kurang ini juga. Jadi air ketubannya itu diminum sama plasentanya sendiri. Gak ada rembes, gak ada bocor, gak ada apa-apa. Tapi air ketubannya habis dengan sendirinya. Pembunuh nomor 1 yang paling berbahaya yang terjadi pada kandungan usia tua saudara. Itu kalau bukan saya mengindahkan peringatan Roh Kudus, anak saya udah hilang itu. Berkali-kali bahkan dalam hidup saya ya saudara, kadangkala kalau pas saya udah hafal itu sampai udah kayak terbiasa aja gitu. Kalau gereja sedang dalam kegerakan, atau ada pembangunan, atau ada pengurusan ini itu dan lain sebagainya ya saudaraku. Saya tuh udah kayak terbiasa gitu saudara, nanti tiba-tiba ada yang, saya pakai bahasa Jawa ya saudara. Itu loh, saya tuh susah loh saudara, coba saudara cari saya bahasa Indonesianya apa, ngingok. Gak seru dong nengok. Nengok tuh kayak gini. Ngingok tuh gini loh saudara, ini ada dinding nih ya, saudara gak bisa lihat ya, ngingok tuh gini.
Ngintip gini kali saudara. Anyway, I love my language saudara. Saya cinta bahasa Jawa. Anyway, nah kadangkala saudara, saya itu bisa yang tengah malam kebangun ya. Kerasa loh saudara. Kalau ada orang yang nakal gitu ya, mau ke rumah saya untuk ngintip itu kerasa loh. Kadangkala dia bukan cuma ngintip, kadangkala nyerang. Kadangkala bukan nyerang, kadangkala jahat. Memang tujuannya mau bunuh. Itu berasa loh saudara. Bunita, kok Bunita tahu? Jangan-jangan itu bukan, itu kebetulan ya. Setiap kali ya saudara, saya ngalami kayak gitu. Saya kan cerita sama Pak Jo, semalam kok sampai 3 kali ya? Ini lagi ada apa? Karena kan itu kayak random ya saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi, saya nggak ngurusin di situ saudara. Pak Jo yang lebih terlibat di situ, kadang bisa itu di Solo, kadang bisa itu di Jogja, kadang bisa di kota lain. Saya nggak tahu gitu. Tapi setiap kali saya ngalami seperti itu, saya tanya sama suami saya ini kok gini-gini. Pak Jo cuma senyum. Nah itu kemarin, dia cerita gitu. Gini, terjadi gini. Oh saya cuman, oke, saya ngerti gitu aja. Nah jadi percayakah saudara ketika semakin engkau dekat dengan Roh Kudus, dia akan peringatkan engkau. Ini pribadi yang gak baik loh, jangan lanjut. Masalahnya, nah semakin engkau dekat telinganya itu dipertajamnya pada saat pagi hari kata Alkitab. Kau berdoa, Yesus berdoa pagi hari itu dipertajam telinganya. Nah senggol kiri kanan lagi. Saya tidak ngomong loh saudara. Pada saat telinga kita mau dipertajam, di manakah kita? Saya nggak ngomong loh, kan saya cuma tanya. Nah sehingga akhirnya bukan Tuhan nggak memperingatkan. Dia sudah, kitanya nggak nangkep signalnya. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Hopefully saya berdoa ya saudaraku, benar-benar loh. Kenapa saya terus mendorong disiplin orang Kristen? Doa, baca firman, puasa, lakukan saudara. Kenapa? It's good for your own life. Gitu. Tuhan itu tidak memerintahkan sesuatu tanpa sebab. Saudara. Dia kalau memerintahkan sesuatu punya tujuan. Jadi saya ajak saudara, karena memang itu fungsinya Roh Kudus saudara. Dan satu yang saya mau tekankan ya saudaraku, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yuk kita baca Yohanes 16 ayat 13 bagian A. Pemain musik boleh maju ke depan. Tetapi apabila ia datang, ketika Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Garis bawahi kata seluruh. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Yang sering kali saudara itu belum mengerti, itu saudara ngomong, kenapa Tuhan izinkan? Kok gini? Kok gitu? Karena sering kali kita itu masih gelap saudara. Kebenaran itu seperti kayak terang itu loh saudara. Saudara kalau dalam gelap, sekalipun di kamar sendiri, bisa kesandung enggak? Nah, sekalipun itu kamar saudara sendiri loh, saudara sudah hafal kan letak-letaknya. Tapi ketika di dalam kegelapan, bisa enggak kadang kejedot? Bisa ya? Kadang juga bisa nginjak sesuatu yang tajam karena gelap gak kelihatan. Nah kebenaran itu seperti terang. Firman Tuhan ngomong apa? Firmanku pelita bagi. Nah, kebenaran itu akan memunculkan apa yang tadinya kau gak bisa lihat. Yang membuat saudara tuh meragukan Tuhan. Tuhan tuh masih sayang gak toh? Tuhan tuh masih menyertai gak toh? Kok aku ngalami kayak gini, kok Tuhan gak ikut campur, kok diizinkan? Kadangkala kalau kita belum bisa melihat kebenaran itu, kita salah paham. Akhirnya kita meninggalkan Tuhan, kita kecewa, kita mundur dari Tuhan. Make sense Bapak Ibu? Saya berdoa ya saudara, biar firman ini ya, nanti 1 bulan ini buat saya menarik sekali saudaraku. Talking about saudara saya gak tahu ya. Setiap kali saya khotbah tentang Roh Kudus ya, buat saya ya, khotbahnya tuh jadi ringan. I feel like as though kayak ada yang bantu saya gitu. Ya, saya gak mau menimbulkan ini ya, nanti kayak disangka salah gitu. Emangnya khotbah yang lain berat pastor gitu kan. Enggak, tapi saya sadar saudaraku. Bahkan pada saat saya menceritakan saudara tentang pribadi Roh Kudus ya, sesungguhnya saya kalau bisa ngomong sama saudara ya, he is very happy. Saya tuh bisa ngerasain kayak,
satu pribadi yang kepengen memperkenalkan dirinya kepada saudara gitu. I am here, you are not alone. Engkau nggak harus mengalami semuanya sendirian, engkau nggak harus berjuang sendirian, I am here. Dan aku mau menolong engkau. Aku ada, bahkan di saat di titik orang yang terdekat dengan engkau aja tidak bisa mengerti hatimu, I know. Libatkan dia. Saudaraku, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sudahkah saudara menerima roti dan anggur? Kalau ada yang belum, boleh lambaikan tangan saudara. Adakah? Yang di depan? Yang di belakang? Sudah terima semua? Kalau masih ada nanti dibantu, saudaraku boleh keluarkan roti itu dari plastiknya. Kita persiapkan terlebih dulu. Setelah itu, saudara bisa buka cawan anggur itu untuk memudahkan saudara nanti ketika masuk di dalam perjamuan kudus. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita berdoa. Yesus Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi saudaraku. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Layakkan kami. Kuduskan kami. Bawa kami para pelayan perjamuan-Mu Tuhan, membawa jemaat-Mu manunggal dengan Engkau. Kami datang di hadapan-Mu saudaraku, angkat roti itu tinggi-tinggi di atas tangan kanan saudara. Malam sebelum ia diserahkan saudaraku, ia mengambil roti itu, sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti ini tubuhnya dihancurkan? Tetapi dengar ini saudaraku, oleh bilurnya engkau sembuh. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di atas tangan kanan saudara. Demikian ia mengambil cawan itu dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Maka saudara percaya cawan yang saudara angkat ini darahnya dicurahkan buat penebusan saudara dan saya. Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Kalau darahnya, hidupnya saja dikorbankan buat engkau. Saudaraku. Dia tarik engkau kembali. Mendekat kembali. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu saudaraku, diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Kedua tangan yang terangkat ini, apapun yang dikerjakan tangan ini dibuatnya berhasil. Amin. Sehat tubuhmu, Amin. baik jiwamu, Amin. kuat rohmu, Amin. panjang umurmu. Untuk menceritakan perbuatan besar yang daripada Tuhan. Pulang saudara dari tempat ini dengan membawa sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, diberkati, katakan dengan suara yang paling keras.